Yo guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja ya guys ya. Nah ini ada sebuah video terbaru yaitu updatean terbaru dari kasusnya Vina. Kalian mudah-mudahan selalu ini ya pantengin terus kasus ini. Terserah kalian mau pantengin channel aku atau channel yang lain. Yang penting kasus ini apa namanya guys tetap ter-up gitu. Maksudnya tetap viral, tetap diikuti karena takutnya kalau kasus ini tenggelam, kasihan kan ke para korbannya, para korban salah tangkap yaitu Peggy Setiawan, itu 8 pidana yang lain, kasihan kan nama mereka jadi buruk padahal mereka adalah korban salah tangkap. Dari sini aja mungkin kalian juga nggak hanya aku, kalian semua para netizen yang ngikutin kasus ini banyak kejanggalan, banyak yang menduga bahwa ini adalah semuanya adalah korban salah tangkap guys. Nah ini ada sebuah video, yuk kita lihat videonya bareng-bareng ya guys ya. Jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Jadi arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolri ketika disnataris ataupun wisuda di PT IKA itu merupakan santiaji atau pembekalan buat mahasiswa S1, S2 dan S3 itu berlaku internal sebenarnya. Yang kedua itu adalah ruang akademis yang disampaikan kepada adik-adiknya untuk bisa mendapatkan evaluasi, masukan sehingga nanti ke depan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan penyampaian itu ada kronologis yang disampaikan. Jadi bukan hanya ujungnya saja bahwa tidak mengenai selesai. Kejadian yang sebenarnya saya tidak mau menyampaikan lagi karena ini berkas sudah dilimpahkan kejaksaan, jadi nggak etis. Tapi karena ada pertanyaan masalah kaitan dengan statement yang ada di PT IKA tadi, kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27 di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban laka lantas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena muslim, selayaknya segera dimakamkan. Perkembangan dari informasi laka lantas tadi ternyata berubah. Informasinya itu adalah korban kriminalitas, bahkan bisa dibilang pembunuhan yang sangat sadis. Ini kan gara-gara kasusnya si Linda kampret itu ya, bahwa ini adalah pembunuhan kan gara-gara si Linda ala kerasukan ya. Kalau si Linda kerasukan mungkin ini akan menjadi korbannya itu bukan korban, bukan kriminalitas, tapi adalah kecelakaan tunggal guys. Kenapa demikian? Karena hasil otopsi menyampaikan demikian dan saksi-saksi salah dikumpulkan oleh penyidik. Tanggal 31 itu adanya laporan polisi. Setelah dilaporkan di tanggal 31 dan untuk pembuktian lebih lanjut, maka dibutuhkan adanya ekshumasi ataupun bongkar jenazah. Tanggal 6 September, berarti 10 hari setelah korban dimakamkan. Nah, yang dimaksud oleh pimpinan adalah kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah untuk dilaksanakan scientific criminal investigation. Dan pada waktu setelah 10 hari tadi tetap dilaksanakan diotopsi, kemudian diambil bekas darahnya masih tersisa, kemudian diambil spermanya dan sebagainya. Namun menurut keterangan ahli yang bertugas mengambil waktu itu setelah 10 hari sudah kondisinya tidak bisa diteliti secara saintifik. Sehingga sayang. Tapi langkah-langkah saintifik tetap dilaksanakan, termasuk ahli toksikologi dan lain sebagainya. Itu menjadi masukan yang utuh, bukan tidak dilaksanakan, tetapi dilaksanakan. Dan pengarahan semacam ini bukan hanya sekali dilaksanakan oleh pimpinan, seringkali disampaikan untuk mengingatkan kembali jangan mudah menyimpulkan kejadian. Sudahlah Bapak itu harusnya jangan mau disuap sama atasan Bapak ya Mbak ya. Bikin garam guys, ini ada sebuah video kita lihat ya. Cenderung berbohong ketika diminta keterangan, jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapak. Kalau gitu kenapa Aib berubah-ubah nggak ini Pak, nggak curiga? Aneh sih Bapak ini. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Katanya juga nggak ada intimidasi Bu, tapi bener nggak Bu? Ya kalau sekarang gini, kalau nggak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun memang ada kewajibannya, tapi
Kenapa dia berani seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia yakini. Dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia juga berpikir gimana yang masih tujuh di dalam yang dia yakini juga itu bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan. Gila loh, anak sekecil itu gitu waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi di persidangan sebenarnya sempat dia ngomong, itu sebabnya 2016 saya pernah ngomong, silahkan cek videonya, ada omongan saya 2016 itu. Kalau Saka memang diintimidasi saat ketika baru ditangkap. Tetapi pada saat pemeriksaan verbal memang tidak ada intimidasi, kan ada saya di situ. Tapi itu pun sudah sesuai BAP. Pernyataan dari Kadif Humas Polri yang mengatakan bahwa Tata itu cenderung berbohong, menurut saya itu adalah pernyataan sepihak gitu. Berarti selama ini mereka tidak mengerti apa yang kita persoalkan gitu. Jadi foto yang diperlihatkan itu adalah foto pemeriksaan 15-16 yang memang saat itu didampingi oleh Ibu Titin dan kakak maupun orang bapak. Jadi bukan itu persoalannya gitu. Sampai persidangan pun didampingi. Yang menjadi persoalan adalah ketika Saka Tatal ditangkap sampai tanggal 16, dari tanggal 31 Agustus, itu dia nggak pernah didampingi dan tidak bisa ditemui oleh pengacara. Seluruh terdakwa atau tersangka pada saat itu tidak bisa. Nah, maka muncullah laporan ke Propam bahwa terjadi penganiayaan. Laporan ke Komnas HAM gitu. Berarti ketika tidak ditemani saat itu, penganiayaan terjadi. Disitulah terjadi penganiayaan dan terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap mereka. Itu pengakuan mereka. Bang, penganiayaan seperti apa yang mungkin bisa Anda ceritakan? Kalau dilihat dari foto-foto beredar, itu adalah penganiayaan yang betul-betul untuk bagaimana membuat rangkaian cerita ini menjadi cerita rangkaian pembunuhan dan keterkaitan antara satu dengan lainnya, terutama setelah adanya BAP pengakuan dari Sudirman. Penganiayaan fisik atau psikologis yang diterima? Fisik. Itu menurut pengakuan dia itu fisik. Bahkan kan dia mencontohkan, menggambarkan itu ketika ada di media. Oleh siapa, Bang? Oleh siapa waktu itu? Oleh oknum-oknum penyidik saat itu. Saya nggak bisa sebutkan siapa namanya, yang tahu kan mereka. Itu yang sudah kita laporkan kepada Propam, dan walaupun dulu sempat katanya bahwa itu adalah perkelahian antara mereka, nggak mungkin orang yang tidak berada di tempat itu kemudian mau berantem sesama mereka. Harusnya gini, harusnya kepolisian ketika menangkap mereka disiapkan CCTV, dipertemukan dengan keluarga, dipertemukan dengan pengacara. Nah, kalaupun ada pendampingan yang didampingi oleh Ibu Titin saat itu, hanya mendampingi aja ketika ada pengacara dan dari Bapas. Oke. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian sependapat dengan sebenarnya tadi Farhad Abbas dan Bu Titin? Emang rada janggal sih guys. Semua orang juga udah tahu lah, ini belangnya sudah terlihat sangat-sangat jelas ya, bahwa ini adalah rekayasa dari polisi nih. Apakah emang kejadian sebenarnya adalah kecelakaan tunggal, disengaja dibuat seperti pembunuhan, sehingga ada yang ada oknum-oknum yang pengen naik pangkat gitu ya, dengan wah ini nih orang-orang yang berhasil menangkap para pelaku gitu loh guys. Siapa tahu ya seperti itu ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian sependapat dengan aku, atau mungkin kalian punya argumen lagi, argumen lain maksudnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys.